Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-34. Gimana nih kabarnya para teman Tantu? Udah pada pengumuman atau belum nih? Nah, buat teman-teman yang tes CPNS di Kemendikbud dan juga kementerian lain mungkin saat ini sedang mengikuti tes lanjutan ya, kompetensi tambahan, ataupun teman-teman yang daftar di kementerian lain yang mungkin ada tes-tes fisik atau wawancara itu semangat ya untuk menjalani tes, mudah-mudahan dilancarkan. Nah, selamat datang ya teman-teman yang hadir saat ini di kelas Tantu. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti kelas ini. Nah, di kelas kali ini aku bakalan sharing nih sedikit tentang penyampaian hasil ya, seleksi untuk teman-teman kita di P3K ya, di tahun ini yang memilih jabatan fungsional bidang kesehatan nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus ya, selamat ya. Aku ikut bahagia, ikut senang juga. Tim Tantu juga sangat happy begitu ya. Menerima banyak sekali kabar baik dari kalian ya. Kalau misalnya saat ini kalian mendengarkan video kelas Tantu kali ini ya, boleh di-drop ya testimoni kalian ya, komen di bawah, kira-kira, bagaimana nih pengalaman tes kalian dan bisa komen juga skor kalian dan asalnya dari mana ya. Siapa tahu ke depannya kita bisa saling silaturahim ya, bisa saling kontak karena kalau sesama adminkes ke depannya pasti akan sangat bermanfaat ya untuk saling sharing informasi, untuk saling sharing pemberkasan, dan juga untuk, hal-hal terkait kenaikan pangkat maupun ujian kompetensi ke depannya. Jadi tidak ada salahnya ya untuk saling mengenal nih di kolom komentar. Bisa saling komen ya, bagaimana pengalaman tes kemarin, kemudian kalau mau bisa share FR juga, terus bisa share juga testimoni kalian, entah itu kalian belajar lewat YouTube kelas Tantu atau ikut bimbingan belajarnya maupun menggunakan referensi buku maupun tryout 1000 soal yang sudah kami sediakan nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum rezeki ya di tahun ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Kegagalan itu juga bagian dari proses loh teman-teman. Harus percaya dan yakin bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kalian di tahun depan ya. Jadi jangan menyerah, jangan pantang semangat ya. Jadi harus benar-benar seriusi lagi ya prosesnya ke depannya, lebih dimantapkan lagi strategi belajarnya, diatur lagi bagaimana jadwal belajar kalian. Jadi ya benar-benar dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi di sini mungkin aku akan sharing beberapa hal tentang keterangan dari kode yang mungkin kalian temui ya di pengumuman kelulusan kalian ya. Jadi ada kode P, ini artinya peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya. Jadi walaupun memenuhi nilai ambang batas nih untuk teman-teman yang di jalur umum terutama ya. Jadi belum tentu lulus ya teman-teman. Jadi ada passing grade-nya lagi nanti di ranking gitu ya untuk teman-teman yang umum ya. Kemudian ada kode PR1 ya. Jadi PR1 ini artinya peserta dari XTHK2 ya teman-teman pada jenis kebutuhan khusus begitu. Kemudian kalau misalnya PR2 itu adalah peserta non ASN ya teman-teman pada jenis kebutuhan khusus. Nah, ini sama-sama ya. Jadi keduanya ini THK2 dan juga non ASN ini sama-sama sudah bekerja di instansi tempat peserta tersebut melamar, teman-teman. Jadi perbedaan status kepesertaannya saja. Nah, kemudian ada kode L ya. Jadi kan biasanya ditulis seperti misalnya PR1 strip L gitu misalnya atau P strip L gitu misalnya. Jadi di sini kode L tuh artinya teman-teman tuh lulus seleksi P3K ya. Kemudian kalau misalnya kodenya L2 ya, berarti peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan yang teman-teman lamar nih. Jadi dengan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda, teman-teman. Jadi ini ada perpindahan nih ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian melamar ya, itu bisa aja kalian dialihkan ke instansi yang lain yang
siapa tahu tidak ada yang melamar di instansi tersebut begitu kira-kira ya. Jadi bisa aja nilai kalian memenuhi passing grade ya. Jadi itu bisa aja nanti kalian lulus di instansi atau tempat yang lain gitu. Jadi kalian cek ya. Kemudian ada keterangan TL, ini artinya tidak lulus teman-teman ya. Kalau misalnya TH itu artinya kalian tidak hadir. Nah kalau misalnya kalian nggak lulus tuh jangan berkecil hati ya teman-teman. Masih ada banyak kesempatan di tahun depan, apalagi ada wacana ya sedang digodok oleh Kemenpan RB ya. Di sana akan direncanakan lebih banyak lagi formasi di tahun 2024 teman-teman, karena akan ada peraturan ya. Jadi sudah resmi untuk melarang ya perekrutan kembali tenaga honorer dan penyelesaian tenaga honorer maupun kontrak sampai Desember 2024. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk lolos di tahun 2023 ini ya, tetap semangat. Kalau misalnya umur kalian kurang dari 35 tahun, saran aku ya, semangat untuk melamar CPNS teman-teman ya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin sudah berumur di atas 35 tahun, jangan berkecil hati. P3K masih menjadi prioritas di tahun depan nih teman-teman, terutama untuk tenaga kesehatan. Karena Adminkas itu termasuk rumpun tenaga kesehatan lainnya ya teman-teman. Jadi dipastikan ya, aku yakin seyakin-yakinnya pasti akan dibuka formasinya. Jadi nanti kalian tinggal pilih ya di instansi mana kalian mau melamar. Entah itu mau CPNS maupun mau P3K. Kalau misalnya ada kesempatan untuk CPNS ya, karena umurnya ada batasan umur begitu ya, lebih baik lamar CPNS dulu teman-teman ya. Siapa tahu rezekinya di sana ya. Jadi kalian bisa timbang-timbang lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kalian masih bingung THK2 itu apa sih nih buat teman-teman yang akan melamar nih ya di tahun depan atau di tahun ini ada sedikit kebingungan begitu ya, belum terlalu detail menyimak detail informasi dari BKN. Jadi X THK2 itu artinya mereka yang terdaftar ya teman-teman dalam pangkalan database X THK2 di BKN teman-teman. Jadi THK2 itu adalah tenaga honorer ya teman-teman. Jadi tenaga yang memang sudah bekerja di instansi tersebut dan melamar begitu di instansi yang mereka bekerja begitu. Nah, kalau misalnya tenaga non ASN itu adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat mereka bekerja saat mendaftar, namun ya tidak masuk data XTHK2 tersebut, teman-teman ya. Jadi memang di tahun ini diprioritaskan formasi khusus 80% untuk THK2 dan non ASN. Jadi kalau misalnya kalian lewat jalur umum itu memang jalurnya khusus ya teman-teman. Jadi harus memenuhi passing grade. Kalau misalnya kalian masuknya THK2 dan non ASN tapi ingin melamar di jalur umum itu bisa ya teman-teman. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian bisa bersaing meraih passing grade tertinggi gitu ya daripada saingan kalian yang umum. Misalnya kalian mendaftar di instansi yang lain yang menurut kalian lebih cocok dengan kalian begitu ya, tidak mendaftar di instansi tempat kalian bekerja saat ini bisa. Namun ya balik lagi kalian harus bersaing dengan passing grade yang tertinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang misalnya masuk jalur umum begitu ya, kalau misalnya kalian tidak bisa bersaing begitu ya, ya tidak lolos jadinya. Nah, kalau misalnya kalian THK2 kemudian atau misalnya non ASN bersaing begitu ya di jalur khusus, tapi saingan kalian ini memiliki apa namanya sertifikasi begitu ya THK2 begitu ya, database-nya sudah masuk ke BKN dan kalian tidak memiliki tersebut, kalian tidak termasuk THK2 walaupun skor kalian itu tinggi begitu ya, kalian tuh akan dikalahkan karena ini ada perhitungannya teman-teman, karena memang diprioritaskan untuk teman-teman yang masuk datanya di THK2 dan juga non ASN ini ada perhitungannya sendiri teman-teman ya. Jadi kayak kemarin ada kasus nih di tempat aku, jadi kalau misalnya dia ini jalur khusus teman-teman ya, tapi tidak termasuk THK2. Nah, dia tidak memiliki sertifikasi, kemudian akhirnya ya dikalahkan oleh saingannya yang walaupun nilainya lebih kecil, tapi karena punya sertifikasi dan datanya masuk ke XTHK2, jadi dikalahkan begitu teman-teman. Jadi ya timbang-timbang lagi ke depannya kalau misalnya kalian belum rezeki di tahun ini, mau melamar itu lebih teliti lagi ya dalam menentukan pilihan yang mana kira-kira formasi yang peluangnya lebih tinggi dan memang sesuai dengan yang kalian inginkan begitu ya. Usahakan ya sesuai dengan apa yang kalian pengen ya, tempat atau
instansinya, kemudian lokasinya dengan jarak tempat kalian tinggal maupun dari besaran gaji gitu bisa saja ya menjadi pertimbangan kalian. Jadi lebih berhati-hati lagi ya dalam menentukan formasi. Karena kemarin ada juga nih dari teman Tantu yang sudah tembus nih skornya 500-an ya sekian, tapi dikalahkan karena apa? Karena saingannya adalah XTHK2. Nah, nggak masalah ya teman-teman, tahun depan aku yakin kalian akan lebih sat-sat lagi dalam menjawabnya ya, karena kalian sudah pengalaman nih, udah tahu. Sehingga ke depannya ya, di tahun depan kalian bisa memfokuskan ke materi-materi atau poin-poin soal-soal yang bisa jadi masih lemah nih. Misalnya kalian masih lemah di bagian kebijakan, lebih difokuskan ke kebijakan. Kemudian kalau misalkan kalian lemah di sediaan farmasi atau obat, kalian bisa perdalam lagi di sana ya. Karena percaya pengalaman adalah guru yang paling utama, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman yang sudah lolos nih ya di tahun ini, pengisian daftar riwayat hidup harus mulai kalian perhatikan dengan seksama, teman-teman. Karena kalian belum tuntas nih ya. Jadi dalam pengisian DRH ini ya, teman-teman, adalah dokumen-dokumen yang harus kalian upload ya ke akun SSCASN kalian ya secara elektronik. Jadi ini salah satu contoh dari salah satu daerah ya, pengisiannya itu dimulai tanggal 22 Desember sampai dengan 14 Januari. Tapi kalian balik lagi ya, harus memperhatikan secara detail pengumuman dari instansi kalian masing-masing ya. Jadi pastikan ya persyaratannya itu semua kalian penuhi dan pastikan dokumennya itu lengkap, teman-teman ya. Nah, nih. Jadi dokumen kelengkapan pemberkasan usul penetapan nih P3K sebagaimana yang dimaksud ya. Yang tadi yang sebelumnya itu harus berupa scan ya, hasil scanan teman-teman, bukan di foto ya. Jangan sampai kalian meremehkan pengisian data ini ya teman-teman. Jangan pakai HP scan-nya. Kalau bisa kalian ke tempat fotokopi gitu ya, ke tempat scanan yang memang menggunakan scanner profesional begitu ya. Hasilnya jelas, terbaca dan juga kalau bisa berwarna ya teman-teman. Jadi itu benar-benar sesuai dengan aslinya begitu ya. Karena ini merupakan pintu gerbang terakhir kalian ya sebelum nanti mendapatkan SK ya atau surat keputusan. Nah, jadi pastikan dokumen kelengkapan pemberkasan kalian ya, itu diunggah di akun SSCASN, jangan sampai mendekati deadline ya, dicicil teman-teman ya. Jadi masing-masing peserta itu harus warnanya asli ya, utuh dan tidak terpotong. Jangan men-scan hasil fotokopian ya teman-teman, jangan men-scan hasil fotokopian yang dilegalisir, jangan ya, karena yang dibutuhkan adalah apa? Dokumen aslinya teman-teman ya. Jangan sampai terpotong ya. Jadi benar-benar diunggah asli, rapi, tidak terbalik ya. Usahakan dokumennya benar-benar rapi, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan dengan seksama. Nah, apa aja kelengkapan dokumennya? Kalian perhatikan lagi pengumuman instansi kalian masing-masing ya. Tapi yang jelas ya, dari tahun ke tahun itu mirip-mirip ya. Kadang ada tambahannya, tapi diperhatikan lagi pengumuman instansi kalian. Ini contoh aja dari salah satu pengumuman BKN ya. Jadi ada pas foto terbaru, harus terbaru ya teman-teman. Jadi kalian usahakan foto ya, foto lagi dengan latar belakang warna merah, dengan memakai kemeja lengan panjang warna putih berdasi panjang warna hitam nih. Kalau misalnya salah satu instansi, ada juga instansi yang mensyaratkan dasi kupu-kupu warna hitam ya. Ada juga yang menentukan cuman menggunakan baju warna putih saja tanpa dasi. Jangan sampai salah ya teman-teman. Bahkan di sini ada ketentuan berjilbabnya. Kalau misalnya kalian menggunakan hijab, itu jilbabnya atau hijabnya warna hitam nih, salah satu instansi ya. Nanti kalian lihat lagi persyaratan di instansi kalian. Kalau dulu aku ada syarat nih teman-teman. Jadi tidak boleh ada editan. Nah, di sini sama ya. Jadi bukan editan, jangan sampai diedit sembarangan sehingga membuat foto kalian menjadi buram begitu ya. Jadi usahakan benar-benar asli sesuai dengan wajah terbaru kalian begitu ya. Kemudian ijazah asli kalian ya, itu harus di-scan ya.
Jadi itu harus digabung ijazah asli kalian. Kemudian ada transkrip nilai asli juga ya. Jangan sampai fotokopian yang kalian scan ya. Jadi ini ada kasus di tempat aku juga yang di-upload itu hasil fotokopiannya yang di-scan ya. Jangan ya teman-teman, harus dokumen asli ya. Sama kalau misalnya kalian punya STR begitu ya, sebenarnya Adminkes tidak diwajibkan untuk memiliki STR. Namun jika kalau misalnya kalian punya STR ya, tenaga kesehatan masyarakat tuh bisa di-upload teman-teman ya. Jadi ini sebagai pertanda, oh kalau misalnya memang kalian punya STR, bisa di-upload, tapi tidak wajib untuk Adminkes ya. Kembali lagi, untuk tenaga kesehatan lain seperti misalnya Promkes atau epidemiolog atau dan lainnya yang memang diwajibkan untuk mengupload STR, silahkan di-upload ya. Tapi kalau Adminkes itu tidak diwajibkan, teman-teman. Sesuai dengan persyaratan pendaftaran formasi Adminkes nih, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian melamar Adminkes, kemudian kalian adalah seorang bidan dan punya STR bidan, nggak usah di-upload ya, teman-teman, STR bidannya. Karena memang yang kalian fokuskan sekarang adalah kalian seorang Adminkes nih, administrator kesehatan, bukan lagi bidan ya. Jadi profesi bidannya dikesampingkan dulu secara profesional sebagai ASN P3K, kalian adalah seorang Adminkes ya. Kalau bidan bisa kalian laksanakan profesinya di luar perkantoran yang maksudnya instansi yang kalian lamar begitu kira-kira ya. Masih bisa ya teman-teman, masih bisa tentunya di luar jam kerja kalian melaksanakan profesi di luar Adminkes teman-teman ya. Misal kalian dokter, seorang dokter yang melamar sebagai Adminkes ya, kemudian diterima, pastinya di kantor kalian akan berfokus kepada pekerjaan kalian sebagai Adminkes. Kalau misalnya kalian mau praktek di luar itu boleh teman-teman ya. Jadi nanti bisa diurus ya. Silahkan disesuaikan lagi ya. Nah, kemudian hasil dari cetakan DRH ini kadang-kadang ada beberapa dokumen yang harus ditulis tangan, ada yang memang harus wajib diketik. Jadi itu diperhatikan ya teman-teman, usahakan sesuai dengan persyaratannya. Kalau misalnya memang disuruh atau di persyaratannya itu mewajibkan kalian membubuhkan materai ya, itu harus sesuai dengan ketentuan ya. Kalau misalnya materai berarti kalian harus urus secara elektronik ya teman-teman, tapi bisa juga dibeli materainya ya, yang materai 10.000. Jangan sampai keliru lah pokoknya ya teman-teman, harus lebih teliti. Nah, kemudian ada surat pernyataan 5 poin ya teman-teman. Jadi ada contohnya ya, jangan sampai menggunakan format surat pernyataan 5 poin dari instansi lain ya teman-teman. Usahakan ya surat pernyataan ini ya harus atau wajib sekali ya teman-teman menggunakan surat pernyataan 5 poin yang dikeluarkan contohnya oleh instansi tempat kalian melamar teman-teman. Karena kadang ya berbeda ya setiap instansi, itu pastikan. Nah, ini artinya kalian harus menyiapkan materai 10.000 sebanyak 2 ya, 2 buah teman-teman untuk DRH dan juga untuk surat pernyataan 5 poin. Kemudian ya kalau bisa kalian bisa mulai mencicil menyiapkan SKCK ya. Itu kalau aku dulu menggunakan keterangan keperluan dokumennya untuk melengkapi pemberkasan ASN gitu. CASN juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung ya menerangkan atau mengisi keterangan dari SKCK itu seperti apa, bisa gunakan untuk keperluan pemberkasan CASN atau langsung bisa digunakan P3K begitu teman-teman ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS nih, artinya kalian mencari surat keterangan sehat dan juga surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba atau psikotropika ini di rumah sakit milik pemerintah ya teman-teman, bisa di RSUD tempat kalian tinggal atau bisa juga RSUD di dekat-dekat instansi tempat kalian lamar atau bisa langsung di instansi yang kalian lamar teman-teman, kalau misalnya kalian melamar di RS ya atau di rumah sakit. Jadi usahakan surat keterangannya ini ya hasilnya bagus ya. Caranya gimana? Caranya ya kalian jaga kesehatan ya, exercise, olahraga ya. Nah, tips dari aku nih teman-teman ya, kalau dulu aku ya tips untuk sebelum menjaga kondisi fisik dan mental sebelum tes kesehatan nih. Jadi kalian bisa istirahat lebih awal ya. Kalau misalnya kalian mau tes nih, seminggu sebelum itu kalian udah mulai makan makanan yang bergizi ya. Banyak-banyak makan buah dan sayur, kemudian olahraga ya, bisa yoga, bisa lari juga, bisa renang. Itu dirutinkan selama seminggu. Kemudian sebelum kalian tes kesehatan itu ya, malamnya itu bisa minum air kelapa muda ya, teman-teman, supaya nanti hasil
kencing kalian itu bisa tidak kuning ya atau bening begitu. Kemudian, nanti sebelum kalian tes juga bisa minum ya sambil menunggu, bisa minum air kelapa muda ya, bisa ditambah juga dengan, Yakult atau yogurt gitu bisa teman-teman ya. Itu tips dari aku yang berpengalaman ikut tes kesehatan beberapa kali ya. Jadi aku selalu mengkonsumsi atau minum air kelapa muda sebelum tes kesehatan teman-teman. Jadi ya diharapkan kondisinya bisa fit, kemudian hasilnya juga bisa maksimal teman-teman ya. Nah kalau untuk kesehatan mental ya cukup tidur, kemudian kalian nggak stres dan juga tidak terlalu mempressure diri ya. Jadi usahakan nanti ketika mengikuti tes benar-benar dalam kondisi yang prima ya. Jadi kalian perlu menjaganya jauh-jauh hari. Nah gitu ya. Kemudian kalau misalnya pesan dari aku sih harus hati-hati dan benar-benar teliti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian terlewat nih ya, misalnya kalian tidak mengisi DRH kalian atau daftar riwayat hidup kalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apalagi dokumennya tidak lengkap, kalian nggak submit, berarti kalian secara otomatis dianggap tidak memenuhi syarat teman-teman ya, TMS, dan kalian otomatis dianggap mengundurkan diri. Jadi usahakan dalam jangka waktu itu jangan sampai mepet ya. Seperti yang kalian ketahui pengalaman dari daftar kemarin kan itu kadang websitenya itu kadang nggak bisa diakses nih deket-deket hari penutupan submitnya begitu. Jadi usahakan kalian cicil dulu ya. Bisa kalian simpan teman-teman ya. Atau kalian cicil dulu pemenuhannya, kalian simpan di laptop atau PC kalian. Nanti usahakan ya seminggu sebelum atau maksimal lah 4 hari, 3 hari sebelum penutupan itu kalian harus udah submit teman-teman ya. Kalian bisa juga minta minta tolong ya ke teman sejawat kalian, teman perjuangan kalian juga atau kerabat itu untuk ngecek ya kelengkapan dokumennya, apakah dokumen sudah terlihat jelas atau tidak, kemudian kelengkapannya jangan sampai salah upload ya. Di kolom transkrip nilai kalian upload ijazah, jangan sampai ya ketukar seperti itu jangan sampai ya. Kadang kita tuh berkali-kali gitu yang ngelihat apa namanya akun begitu ya, kadang bosen, capek gitu ya teman-teman. Jadi usahakan orang lain yang lebih fresh begitu ya kondisinya melihat dokumen kalian itu bisa benar-benar memastikan kalau misalnya kalian sudah tepat nih menguploadnya di kolom mana, kemudian dokumennya itu benar-benar yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan dokumennya gitu. Jadi dulu aku sempat ya sharing gitu sesama pejuang NIP gitu ya. Jadi kita sama-sama ngecek dari masing-masing dokumen kita apakah kelengkapannya sudah benar, kemudian apakah dokumennya sudah jelas terbaca, tidak bolak-balik gitu ya. Jadi saat kita submit ya kita lebih percaya diri aja gitu ya. Kalau misalnya dokumennya memang benar-benar sesuai dengan yang disyaratkan teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misal nih teman-teman kalian mendapatkan formasi atau instansi ya tidak sesuai nih ya, tidak sesuai dengan instansi tempat kalian melamar begitu ya, dan kalian memilih gitu ya untuk mengundurkan diri, itu bisa teman-teman ya. Kalian bisa mengurus pengunduran diri ini kalau misalnya ada keperluan mendesak yang mengharuskan kalian tidak mengambil kesempatan di tahun ini ya. Sayang sekali sih teman-teman, cuman ya mau bagaimana ya, kadang kita ada di posisi yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kendalikan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi bisa teman-teman kalian mengundurkan diri, tapi memang ya kalian tidak boleh melamar lagi di tahun selanjutnya ya. Tapi di tahun kedua ya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kalian bisa daftar lagi. Cuman di tahun selanjutnya aja yang kalian tidak boleh melamar ya, karena kalian memilih untuk mengundurkan diri. Siapa tahu ya penempatan tidak sesuai dengan kalian inginkan, tidak sesuai dengan yang kalian harapkan gitu. Banyak ya teman-teman dulu waktu zaman aku juga ada 100 sekian yang mengundurkan diri kan tidak sesuai dengan misalnya dengan gajinya, dengan lokasi tempat penempatan. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, saat kita melamar, kita sudah diwanti-wanti dan sudah menandatangani ya siap untuk ditempatkan di mana saja. Jadi harus dipertimbangkan kembali ya teman-teman. Jadi kita tidak pernah tahu apakah di tahun selanjutnya atau 2 tahun lagi kalian mendaftar apakah setujui persyaratan administrasinya atau tidak, kita tidak pernah tahu ya keputusan dari BKPSDM atau BKN itu sendiri gitu. Jadi hati-hati ya dalam memilih formasi, itu juga harus lebih hati-hati nih buat teman-teman yang mungkin belum rezeki di tahun ini dan ingin melamar di tahun selanjutnya, itu lebih diperhatikan lagi pemilihan formasi dan instansinya. Nah, untuk contoh surat pernyataan 5 poin teman-teman ya, balik lagi ya,
Penandatangannya itu kalau misalnya kalian bingung begitu ya, harus benar-benar dipastikan kepada, instansi kalian. Itu biasanya kalian digabungkan dalam satu grup begitu ya, dan ada, kontak person dari BKPSDM-nya. Jangan malu-malu, jangan pernah merasa bagaimana-bagaimana ya, karena memang tugas, dari BKPSDM memberikan pelayanan kepada kalian untuk informasi-informasi terkait pemberkasan. Jadi manfaatkan fasilitas tersebut ya, tanyakan sedetail-detailnya apa yang membuat kalian masih bingung nih. Seperti contoh misalnya pencantuman, tanggal misalnya ya, kemudian materainya apakah bisa materai yang manual atau harus materai semua, kemudian formatnya seperti apa, pakemnya dari instansi kalian itu harus benar-benar kalian pastikan ya. Jadi poin-poinnya dari 5 poin ini juga harus kalian pastikan kebenarannya ya. Jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh instansi tempat kalian melamar gitu. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Jadi ini kebetulan aku dapatnya tanggal 22 Desember sampai dengan 14 Januari. Jadi usahakan kalian sesuaikan dengan instansi tempat kalian melamar. Harus teliti teman-teman ya. Dan juga harus sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi kalian. Jadi nggak apa-apa bawel-bawel dikit ya kepada kontak personnya, asalkan dokumen kalian sesuai ya. Dan usahakan ketika kalian ngeprint ya, kan kalian udah tanda tangan nih di atas materai ya. Kalau misalnya menggunakan e-materai, berarti kalian tanda tangan dulu, kemudian PDF kan, baru kalian carikan materai. Nah, usahakan ya sesuai penempatan materainya ya, sesuai dengan ketentuannya. Kalau misalnya materai yang manual kan kalian colek sedikit materainya. Tapi kalau misalnya materai yang materai itu enggak ya teman-teman, tapi di sampingnya. Jadi usahakan itu sesuai dengan persyaratan. Harus benar-benar teliti dan nggak apa-apa ya, tanyakan kepada kontak personnya ya. Nah, jadi balik lagi aku mengingatkan proses kalian ini belum tuntas teman-teman ya, belum tuntas ya sebelum kalian menerima SKP 3K maupun SK CPNS. Jadi kalian harus memaksimalkan di pemberkasan ini ya. Hati-hati, teliti, harus cermat ya dalam proses pemberkasan. Seluruh dokumen pemberkasan yang sudah kalian kumpulkan secara elektronik harus kalian simpan baik-baik aslinya ya, karena itu akan dibutuhkan nanti saat pemberkasan langsung ya. Kalau dulu aku pemberkasan langsung itu harus membawa semua dokumen asli dan juga legalisir fotokopi ijazah dari mulai SD teman-teman ya, sampai dengan SMA dan juga kuliah. Kebetulan kemarin waktu kuliah aku masih punya nih dokumen yang fotokopi terus dilegalisir, tapi sayangnya nilai ijazah ya atau fotokopi ijazah SD sampai dengan SMP kemarin aku nggak punya, ya udah habis, nggak tahu juga di mana ya, tapi asli masih aku simpan. Jadi aku menyiapkannya jauh-jauh hari teman-teman ya. Jadi nyari satu waktu begitu ya untuk mengurus legalisir dari ijazah mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Jadi aku cari itu semua yang baru ya, kecuali yang kuliah kebetulan aku masih punya sisanya, tapi ternyata tidak cukup juga. Jadi ya kebetulan kemarin aku ada waktu dan juga menyisihkan waktu pastinya ya untuk melengkapi dokumennya. Jadi kalian cek-cek lagi dokumen kalian apakah masih atau enggak, karena ini butuh waktu yang tidak sebentar ya. Jadi kadang kita titip dulu, ijazahnya di sekolah, kemudian 1 atau 2 hari baru atau mungkin minggu depannya mungkin ya. Karena bayangkan ya teman-teman, ada berapa banyak orang yang mendaftar P3K atau CPNS di tahun ini, dan mungkin saja dari SD yang sama kalian ya. Jadi itu butuh waktu untuk menandatangani dari kepala sekolahnya ya. Jadi usahakan kalian lebih awal nih, langsung urus dan langsung pastikan kalau misalnya 3 atau 4 hari ya nggak apa-apa ya, sambil nunggu ya. Daripada nanti kalian baru tahu deket-deket mepet ya berabe urusannya ya. Jadi usahakan teliti, cermat, dan hati-hati dalam proses pemberkasan. Tidak bosan aku mengingatkan ya, untuk kalian pastikan scanan dokumen kalian dengan scanner yang profesional, jangan pakai HP ya teman-teman, paling itu cuman bayar berapa, 1.000, 2.000 paling ya, atau 3.000 untuk satu dokumen juga nggak banyak, dan kalian juga bisa simpan dokumennya untuk kedepannya, pasti perlu ya untuk upload-upload pemberkasan kalian setelah ini juga masih ada ya, nanti ketika kalian melengkapi data diri sebagai P3K atau CPNS juga butuh ya di instansi tempat kalian melamar untuk keperluan penilaian kinerja dan lain sebagainya pasti butuh. Jadi kalian harus simpan itu semuanya secara rapi ya. Oke.
Untuk teman-teman yang akan melamar di tahun depan masih sama teman-teman ya, saat ini belum ada perubahan regulasi tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya ya. Di tahun ini pun di tahun 2023 masih menggunakan regulasi ini ya teman-teman. Jadi usahakan ke depannya lebih memantapkan lagi persiapan dan mencicil materi-materi tentang Adminkes nih teman-teman ya. Kalau misalnya tentang Jafung Adminkes itu masih berpatokan pada Kemenpan RB ya. Itu nomor 42 tahun 2000 teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen dokumen ini atau nantinya ke depan ya, kalian ingin bergabung bersama dengan Tantu ya, entah itu bergabung di kelasnya, ingin memiliki buku Tantu, nanti kalian bisa email kami di tantuhub@gmail.com teman-teman ya. Nah, apakah tahun 2024 Tantu akan hadir kembali? Insya Allah ya teman-teman. Di tahun depan kami akan menyiapkan paket yang lebih komprehensif lagi dan memfasilitasi lebih banyak lagi dari teman-teman yang akan mendaftar CASN Adminkes ya teman-teman, entah itu P3K maupun CPNS Administrator Kesehatan ya. Insya Allah kami bisa hadir untuk menemani dan berproses bersama-sama dengan kalian ya. Dari banyaknya testimoni yang hadir di tahun 2023 dan respon baik dari teman-teman Tantu, tahun depan kami akan hadir dengan lebih baik. Dan kalau misalnya kalian punya feedback, saran buat tim kami, silahkan ya bisa DM @tantuhub ya. Di Instagram kami hadir dan juga selalu ya berusaha untuk menerima masukan dari kalian karena pastinya kepuasan kalian adalah tujuan utama kami teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman sharing di episode Tantu kali ini ya. Terima kasih sudah setia menyimak kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan yang terakhir ya. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah berjuang ya di tahun ini dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Jangan khawatir, buat teman-teman yang belum rezeki di tahun ini, percaya Tuhan punya rencana terbaik buat kalian. Tahun depan kita berjuang lagi, kita mantapkan lagi strateginya, move on ya, dan pastikan di tahun depan lebih baik lagi ya. Kita refleksi, kita evaluasi proses kita di tahun ini dan pastikan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya ya. Penyesalan memang selalu datang terakhir ya teman-teman, tapi usahakan penyesalan tersebut kita ubah menjadi pelajaran pengalaman berharga untuk perbaikan proses kita ke depannya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman yang sudah mengikuti kelas Tantu dari pertama sampai terakhir yang belum subscribe channel YouTube aku ya, bisa klik tombol subscribe ya, dan juga like serta share video-video kami ya. Pastinya akan bermanfaat untuk para pejuang NIP Adminkes nih ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.